Ayat hari ini adalah Mazmur 18, ayat 38 sampai 51. Mari kita baca bersama. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar. Mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan, Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Amin. Kita telah terus-menerus merenungkan firman dari Mazmur pasal 18. Bagian yang kita baca bersama hari ini adalah bagian terakhir dari Mazmur ini. Jika kita melihat judul Mazmur pasal 18, tertulis seperti ini. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Demikianlah tertulis. Ini berarti, Daud mempersembahkan nyanyian ini kepada Allah sebagai kesaksian atas kemenangannya dalam peperangan yang terus-menerus melawan berbagai musuh. Oleh karena itu, jika kita merangkum Mazmur 18 ini, kita dapat menyebutnya sebagai nyanyian kemenangan Daud. Pada akhirnya, rahasia kemenangan Daud dalam peperangan dan ancaman yang tiada henti adalah karena Tuhan menyertainya. Jika dilihat dari situasinya, kemenangan Daud sama sekali bukanlah sesuatu yang wajar dan alami. Bagaimana keadaan Daud sebelumnya? Jika kita melihat berbagai kisah dalam kitab Samuel, ia telah mengalami banyak sekali serangan dari musuh-musuhnya. Ia pernah diancam akan dibunuh oleh putranya sendiri, dan ia juga beberapa kali lolos dari bahaya maut karena serangan Saul. Sebenarnya, wajar saja jika ia sudah tewas. Namun, bagaimana keadaan Daud sekarang? Ia sedang melantunkan nyanyian kemenangan. Jika kita melihat ayat 38 dan 39, kita dapat melihat bahwa situasi Daud yang tadinya dikejar-kejar oleh banyak musuh, kini telah berbalik. Ia mengejar musuh yang melarikan diri dengan tekad yang begitu kuat, hingga ia tidak akan kembali sebelum mereka binasa. Pada akhirnya, kita dapat melihat bagaimana ia berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Daud telah menjadi sosok yang luar biasa dalam membalikkan keadaan. Namun, Daud mengakui bahwa semua ini mungkin terjadi karena Tuhan memberinya kekuatan dan berperang di pihaknya, sehingga ia bisa membalikkan keadaan dan meraih kemenangan, seperti yang diakuinya dalam ayat 40 dan 41. Di antaranya, jika kita melihat ayat 41, ia mengakui, "Kau buat musuhku lari daripadaku." Jika kita menerjemahkan firman ini secara harfiah dari bahasa aslinya, bunyinya seperti ini, "Engkau memberikan kepadaku tengkuk musuh-musuhku." Ini terdengar sangat kuat, bukan? Di wilayah timur, dekat Kuno, setelah perang berakhir, raja dari negara yang kalah akan bersujud di tanah, dan raja yang menang akan menginjak tengkuk raja yang kalah itu dengan kakinya. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan kepada semua orang otoritas absolut sang pemenang, dan bahwa nyawa orang yang kalah bergantung pada belas kasihan sang pemenang. Gambaran seperti itulah yang digunakan dalam nas ini. Ini berarti Daud telah menaklukkan musuh-musuhnya secara telak. Namun, Daud mengakui bahwa semua ini adalah berkat pertolongan Tuhan. Mari kita lihat situasi para musuh. Dalam ayat 42, para musuh berseru minta tolong saat mereka sedang ditaklukkan. Namun, tercatat bahwa tidak ada yang menyelamatkan mereka. Hal ini dapat dimengerti.
Satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka adalah Allah yang benar, yaitu Tuhan Allah. Tetapi sayangnya, Allah tidak berada di pihak mereka, melainkan di pihak Daud. Jadi, sekeras apapun mereka berseru, mereka tidak dapat menerima pertolongan. Sudah terlambat bagi mereka untuk menerima pertolongan Tuhan. Terlebih lagi, mereka mencari Tuhan bukan dengan hati yang tulus, melainkan karena ilah-ilah mereka tidak berdaya untuk menolong. Sehingga sebagai jalan terakhir mereka bersujud dan berseru kepada Tuhan. Tentu saja, Tuhan tidak akan mendengarkan doa mereka. Pada akhirnya, ayat 43 mencatat bahwa Daud menumbuk mereka sampai halus seperti debu dan membuang mereka seperti lumpur. Setelah meraih kemenangan, Daud menciptakan dan menyanyikan nyanyian kemenangan ini. Nyanyian ini tidak hanya dinyanyikan oleh Daud, tetapi pada waktu itu kemungkinan besar juga dinyanyikan oleh banyak orang saat mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya, nyanyian ini dilantunkan sebagai himne pujian seperti yang kita nyanyikan saat beribadah. Bagaimana perasaan orang-orang yang menyanyikan lagu ini? Coba bayangkan. Kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan Allah saja. Bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan, di tengah serangan dan ancaman musuh, ketika kita hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Mereka pasti menyanyikan pujian ini sambil meyakini hal tersebut. Dengan demikian, mereka akan kembali meneguhkan iman mereka kepada Tuhan. Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa mengalami penghinaan yang sama, di mana tengkuk kita diinjak-injak. Karena itu, siapa yang mau mengandalkan ilah lain? Dalam kehidupan kita juga sering menghadapi berbagai kesulitan dan serangan. Pada saat-saat seperti itu, saya berharap kita dapat mengingat bahwa peperangan adalah milik Tuhan dan hanya mengandalkan Dia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk mengusir musuh, dan pada akhirnya membuat musuh takluk di bawah kaki kita. Nyanyian kemenangan Daud bagi Tuhan terus berlanjut mulai dari ayat 44 dan seterusnya. Daud terus memuji Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ia bernyanyi tentang bagaimana Tuhan menjadikannya raja atas Israel dan membuat raja-raja dari berbagai bangsa datang kepadanya, membungkuk dan tunduk. Ini bukan berarti Daud menceritakan kisah kepahlawanannya dengan hati yang sombong. Pada akhirnya, ini adalah pengakuan bahwa segalanya adalah anugerah Tuhan. Ia mengakui dan bersaksi bahwa ketika ia benar-benar hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, perjanjian Allah yang dijanjikan dalam hukum Musa benar-benar digenapi melalui dirinya. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ia sedang mengalami penggenapan dari firman-firman ini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya datang kepadanya, bersujud dan membungkuk. Pada akhirnya, ini bukanlah gambaran mereka bersujud kepada Daud, melainkan bersujud kepada Allah Daud. Daud memuji Tuhan dengan rasa takut dan gentar melalui kesaksian hidupnya. Benar sekali. Kita tahu betul bahwa alasan Tuhan akan menyelamatkan kita dan memanggil kita ke dalam pelukannya agar kita dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi dunia. Demikian pula, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud yang mengandalkannya. Kemenangan itu tidak hanya menjadi milik Daud secara pribadi, tetapi juga milik bangsanya. Melalui kemenangan itu, Tuhan berkarya agar keberadaannya yang hidup dapat diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, demi namanya, Tuhan menuntun semua orang kudus yang mengikutinya di jalan kebenaran. Kita harus dapat mengandalkan Tuhan yang demikian. Percayalah kepada Tuhan yang memberikan kemenangan ketika kita mengandalkan dan berharap kepadanya di tengah berbagai kesulitan. Dan hiduplah dengan iman, sambil menantikan hari di mana melalui kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, semua bangsa dan orang di sekitar kita dapat melihat Tuhan. Daud menggambarkan Tuhan seperti ini dalam ayat 47. Ia berkata, Tuhan hidup. Tuhan hidup, ia mengakui bahwa Tuhan adalah pribadi yang benar-benar hidup. Kita juga mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Ketika berdoa, kita sering mengucapkan Bapa Allah yang hidup. Namun saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar percaya dan mengakui Tuhan sebagai pribadi yang hidup? Bagaimana dengan Anda sekalian? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hidup? Jika kita benar-benar percaya, wujud kehidupan kita akan berbeda.
Di tengah penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, dan penganiayaan, pikiran serta pilihan kita akan berbeda. Alasan mengapa orang menjadi putus asa, kehilangan harapan, dan meninggalkan Tuhan ketika penderitaan datang, mungkin karena mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan campur tangan dalam situasi mereka. Itu karena pemikiran bahwa Tuhan tidak akan mendengarkan doa mereka. Singkatnya, mereka meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut, dan menjadi putus asa karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu mati, bukan hidup. Jika kita yakin bahwa Tuhan itu hidup, bagaimana kita bisa menjadi kecil hati, putus asa, dan meninggalkan Tuhan? Jika Tuhan itu hidup, Ia pasti akan menepati janji-janjinya. Jika Tuhan itu hidup, Ia akan melindungi umat-Nya. Ia akan melepaskan mereka dari cengkeraman musuh. Demi namanya, Ia akan menuntun kita di jalan kebenaran dan menjadikan kita sumber berkat. Jika Tuhan itu hidup, kita tidak dapat menjadi kecil hati atau putus asa. Daud adalah orang yang percaya dan mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Imannya pada keberadaan Tuhan yang hidup memungkinkannya untuk terus mengandalkan Tuhan, bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan yang hebat. Ia memiliki iman bahwa Tuhan yang hidup akan bertindak dan berperang baginya. Sama seperti pengakuan iman kita, saya berharap kita semua sungguh-sungguh percaya akan keberadaan Tuhan yang hidup. Dengan iman ini, saya berharap di tengah penderitaan, kesulitan, dan kemalangan yang kita hadapi, kita tidak menjadi kecil hati atau putus asa, melainkan dapat mengalami Tuhan yang membela dan berperang bagi kita. Saya dengan tulus berdoa agar kita semua dapat menjalani hari ini dengan mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang berperang untuk kita di setiap langkah kehidupan kita.